Seberapa besar pengaruh permukaan bukit yang tidak teratur terhadap perhitungan cadangan? Sebenarnya ada perhitungan tersendiri sih untuk bias data itu. Itu pakai yang surface volume atau yang polygon volume? Yang penting itu Penjelasan dulu baru disertakan gambar. mirip seperti Apa notepadnya gitu yang bisa di screenshot? Manajemen waktu dan finansial mungkin lebih tepatnya. iya benar itu sih Pak. Saudara menentukan jarak pengukurannya ini apakah konstan, maksudnya setiap 5 meter, ataukah maksudnya bebas gitu, per berapa meter, tergantung mencakup doang. Nah, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Wah, ini sang legenda hidup. Oke, silakan Mas Paulus. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Septian. Saya ingin bertanya, kan di latar belakang Saudara Reza disebutkan untuk melakukan kegiatan awal yang dilakukan untuk penelitian Saudara itu survei dan investigasi. Nah, yang pertama saya mau tahu dulu survei dan investigasi yang Saudara maksud ini yang seperti apa? Mungkin itu dulu Pak. Oke. Itu dulu, nanti nambah soalnya. Baik. Terima kasih atas Saudara Patri atas pertanyaannya. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya investigasi tadi yang pertama itu di ini. Nih, investigasinya itu kayak ini memasang patok titik ikat benchmark yang digunakan untuk tahapan pengumpulan data. Jadi masang patok titik ikat dulu. Sama melihat di citra satelit begitu investigasinya secara tidak langsung ini bisa nggak masuk alatnya sini, vegetasinya, sinarnya seperti apa gitu. Udah jawabannya? Sudah Pak. Oke. Investigasi Terima kasih jawab. itu ya. Terima kasih atas jawaban Reza. Di sini dijelaskan investigasi memasang patok, tapi setelah melihat atau mendengar jawaban dari Reza dan melihat graf yang ditampilkan ini, saya setuju dengan Maralop. Saya semakin kagum malah dengan data yang Saudara sampaikan. Soalnya kenapa? Kan ini berkaitan dengan perhitungan volume, berarti berkaitan dengan bentukan morfologi nanti atau bentukan kontur yang akan Saudara Reza tampilkan. Tetapi sayangnya di sini Saudara Reza tidak melakukan survei morfologi atau morfografi. Nah, saya ingin bertanya, apakah Saudara Reza melakukan survei morfografi, misalnya penentuan daerah mana yang di lokasi penelitian Reza merupakan bentukan lembah atau bukit? Apakah Saudara Reza melakukannya atau tidak? Seperti itu. Awalnya terima kasih atas pertanyaannya. Awalnya ya tidak melakukan seperti itu. Jadi kita hanya melihat sebuah bukit atau kalkarenit begitu yang memiliki ketinggian yang ada perbedaan elevasi. Jadi cuma ada perbedaan elevasi. Nah, jadi saya sudah diwakilkan tadi ada digital elevation modelnya atau DEM-nya. Jadi lumayan nih dari 140 sampai ke titik tinggi 160 meter. Berarti ada elevasi ketinggian yang berbeda sekitar 20 meter. Dan litologinya adalah kalkarenit. Jadi dalam 20 meter itu dari batas permukaan bawah sampai batas permukaan atas berapa volumenya. Jadi hanya seperti itu sebenarnya. Nah, data proyeksi pengambilan geologi itu hanya untuk meyakinkan audiens bahwasannya di sini itu terdapat litologi kalkarenit. Sebenarnya hanya studi kasus saya menampilkan volume batu gamping pun sah saja seperti itu, tapi agar memproyeksikan atau memperlihatkan keyakinan para audiens terhadap hal itu, misalnya ini data litologinya adalah ini. Nah, seperti itu saya ingin menampilkannya. Jadi ada data geologinya. Hanya itu, sebatas itu. Ya. Berarti cuma berdasarkan beda tinggi, tidak, kan ibaratnya kalau kita ke lapangan kan survei tinjau dulu kan dilakukan untuk ini mengetahui bentukan dulu, kan elevasi didapat dari hasil
perhitungan. Kenapa saudara tidak melakukan ini, menentukan titik-titik awal ya? Titik ikat kan bisa saja lembah atau tinggian, puncak tertinggi. Kenapa saudara tidak melakukan itu? Atau kelewatan atau gimana? Jadi titik ikat atau benchmark itu kan di awal ya, di awal kalau titik situasi itu kan titik detail situasi. Jadi yang mana yang mau kita ambil gitu. Titik benchmark atau titik ikat itu patok yang diambil. Sebenarnya titik ikat itu ngambilnya itu pakai patok gitu loh. Jadi nggak usah harus ini data-data mana yang diambil gitu, kecuali itu kita per interval ngambilnya. Jadi per interval berapa, maunya berapa. Itu misalnya pembuatan yang tiap fondasi bagi teknik sipil itu bisa ya patoknya di intervalkan dulu. Terus kayak pengukuran rel kereta api itu bisa, tapi tergantung dia mau pakai yang mana. Kalau saya kan hanya batas pengukuran topografi, nah itu memakai poligon terbuka nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi patok-patoknya diambil berdasarkan stasiun yang mana, puncak ke yang mana, kan kelihatan tuh secara visual puncak yang mana, tebing yang mana, tanpa harus dipasang dulu. Kalau yang patoknya sebesar, patoknya itu kan kecil tuh, patoknya misalnya kayak paku payung gitu. Kalau saya pasang duluan, sehari sebelumnya nanti ke situ lagi kan lupa nanti di mana naruhnya. Kecuali tadi benar titik ikat itu fondasi biasanya yang kita buat. Langsung aja. Gitu sih jawaban saya. Terima kasih. Oh ya, berarti Saudara Reza, apakah perlu apa ya? Berguna tidak sih morfologi di lapangan kalau menurut Reza? Soalnya kan outputnya nanti topografi, bentukan. Nah kalau saudara bilang kayak tadi berarti dengan cara tidak langsung saudara mengabaikan ini ya, pengertian topografi sendiri. Saudara mengabaikan, oh kira-kira nanti saya ambil di lembah begitu, oh kira-kira nanti saya ambil di titik dan seperti ini atau seperti apa? Ini ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kan sudah diwakili sama digital elevation model. Jadi yang dimaksud morfologi yang seperti apa yang? Ya maksud saya yang penentuan ini loh, apa ya, titik-titik stasiun selanjutnya, apakah memperhatikan morfologinya atau tidak yang saudara lakukan? Oh jelas, iya itu diperhatikan. Jadi kita kan lihat yang mana jalan, yang mana puncak, yang mana lembah, itu kan diperhatikan semua. Ya. Pas sambil jalan itu. Jadi ada ibarat kata ada inilah stickman-nya kan paham tuh secara visual. Oh ini jalan, oh ini puncak. Pasti kan kelihatan secara visual. Ya. Mungkin nah sudah ini nih, sudah saudara Reza jawab. Mungkin di draft nanti ditambahkan untuk tahap surveinya, mungkin survei inilah pengamatan morfografi, bentukannya, agar sudah apa yang kami pembaca juga paham lah kalau ininya sudah saudara Reza bahas begitu, sudah saudara Reza lakukan dan mungkin dilengkapi dengan foto seperti itu. Mungkin sekian saja. Maksudnya yang ini ya? Iya. Ini kan pengukuran titik situasi jalan pada lokasi penelitian seperti ini jalan, kan saya masukkan. Pengukuran titik situasi tebing, ini kan tebing saya masukkan. Stasiun. Ya. Mungkin begitu saja Pak. Oke, ya. Jadi mungkin karena pertimbangan tadi gimana di lapangannya belum tertulis lengkap, mungkin bisa ditambahkan juga seperti Mas Reza. Kenapa saya ngambilnya di ini misalnya ya, pasnya atau titik ikatnya atau nanti pengukuran selanjutnya mengarah kemana. Memang tadi juga sudah dibahas ya, Mas Reza juga sudah ngomong, saya belum bisa menghitung biasnya tadi ya, biasnya yang lebih detail XYZ-nya. Memang itu memang ada hitungannya tersendiri.
Jadi nanti itulah yang menjadi koreksi untuk membuat titik-titik yang lebih detail lagi. XY itu nanti koordinat, Y, Z-nya nanti untuk yang elevasi. Jadi itu nanti bisa bisa lebih akurat. Tapi karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya tadi ya dibuat dengan memodifikasi ditembak balik ya. Jadi tembaknya dua arah gitu, tidak hanya searah, sehingga ada beda data. Itulah nanti yang harus diselesaikan sama Reza. Kalau tadi masalah pertimbangan untuk memilih lokasinya mungkin juga perlu disampaikan di draft. Oke, ada lagi audiens lain sebelum ke dosen wali? Mungkin bingung juga mau nanya apa, ini istilahnya ada macam-macam. Ada WGS, ada Prisma, ada sudut, bla bla bla, tadi banyak banget. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya persilakan kepada dosen dengan sejuta prestasi. Silakan Bu Nurul Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septian Vinastra SIM atas waktu yang diberikan. Pak, saya izin off cam ya karena sinyalnya memang sedang di rumah. Oke. Saya ucapkan selamat ya pada wali saya Ahmad Fabreza Ansori yang telah akhirnya seminar juga ini, karena saya tunggu-tunggu ya, karena saya khawatir kadang mantan kahim itu biasanya setelah tidak menjabat itu langsung menghilang ke anta beranta ya. Saya makanya alhamdulillah Reza sudah bisa seminar juga. Selamat ya. Kemudian yang kedua saya untuk secara keseluruhan bagi saya seminarnya Reza dari judul hingga terlepas tadi datanya baik yang kurang ataupun apa, itu bagi saya sangat baik karena mampu istilahnya bisa lain dari yang sebelum-sebelumnya. Bagi saya pribadi ya, selama saya menguji wali-wali saya itu sudah cukup baik. Pertama judulnya kayaknya belum ada ya Pak ya. Kayaknya setahu saya kayak belum ada atau mungkin sudah pernah ada tapi bukan saya yang uji ya, gitu kali mungkin ya. Beda generasi. Iya, beda generasi. Dan itu juga metodenya juga jarang digunakan gitu kan. Kalau selama ini kan biasanya kan anak-anak itu pakai banyak sekali tuh kayak kuat tekan apa gitu, uji kualitas air tuh banyak banget kan kayak gitu. Ini kemudian di sini juga mewakili dia bisa kayak mencurahkan semua kemampuan keilmuannya. Saya tahunya memang Reza kan masuk ke sedimen gitu ya. Sebetulnya kalau memang dilihat dari secara keseluruhan itu saya memang baru bukan bidang saya ya, jadinya ya bagus juga gitu. Dan makanya kalau misalkan di sini kan Reza meskipun dengan keterbatasan tadi, banyak data yang mungkin kurang lengkap, tapi masih mampu kayak dia masih bisa memposisikan dirinya sebagai calon geologis kayak gitu. Jadi ada data-data yang dia bisa digunakan untuk interpretasi dari untuk tujuan dari penelitiannya itu. Ya saya apresiasi juga. Terus kemudian tulisannya juga lumayan rapi ya. Secara draftnya itu lumayan rapi, mungkin ada beberapa tipe dan kesalahan yang mungkin bisa diperbaiki gitu. Dan pertanyaan saya buat Reza yang pertama, Reza di belakangmu itu ada orang ngeprint kan? Kok dari tadi jedek gitu? Apa saya sendiri yang kedengaran gitu ya? Enggak ada, Bu. Kayak berisik gitu loh di belakangmu itu tadi itu kan. Saya tuh ini kan kayak suara apa saya sendiri yang dengar Pak Sep? Kalau saya tadi dengarnya tuh kemeresek Bu memang. Lah ya tuh kemeresek, saya pikir ini ada orang ngeprint atau kamu di sebelah
orang ada lagi apa gitu, ada orang pakai mesin atau apa gitu. Jadi saya sempat apa namanya kehilangan momen di kamu menyampaikan latar belakangnya tadi. Nah, pertanyaan saya kedua, nah apa yang membuat Reza tertarik penelitian untuk cadangan gamping di Bayat di lokasi penelitian? Baik, Apa Bu. Reza? Di latar belakang ada saya tulis karena kan itu saya melihat di lokasi tersebut itu masih ada gitu Bu tambang rakyat secara kecil, jadi dia membuat masih pakai alat-alat manual begitu. Nah, padahal di samping destinasi ya di samping rakyat itu, apa namanya tambang rakyat itu, di sampingnya masih ada bagus tempat destinasi wisata. Jadi agak aneh gitu Bu, tambang rakyat destinasi wisata itu kan bisa menghancurkan destinasi wisatanya. Jadi saya mau melihat lebih baik dijadikan destinasi wisata atau ditambang sekalian gitu. Ternyata saya lihat sih lebih bagus dijadikan destinasi wisata Daripada ditambang. daripada ditambang. Ini kan kalau misalkan kita kemarin lagi booming yang masalah wadas gitu ya, yang apa namanya di mana Purworejo. Itu kan sekarang lagi ngehitnya tentang tambang-tambang kayak gitu. Nah, kalau misalkan jadi berapa kira-kira cadangannya Reza? Sekitar 29.000 Ya 29 meter kubik Bu. Oke, segitu. Itu besar ya Pak Sep? Itu besar nggak Pak Sep? Ya, lumayan Kecil, lah. Bu. Kalau beli kerupuk lumayan. Makanya dan terus setelah misalkan potensi untuk jadi intinya cadangannya segitu tapi intinya tidak layak untuk ditambang gitu atau gimana Reza? Jadi sesuai dengan batasan masalah saya aja sampai perhitungan volume saja Bu. Jadi Itu kan volumenya. jadi kalau yang ingin dapat tonasenya, jadi apa namanya net volumenya ini misalnya 29.000 ini itu dikalikan masa jenis Reza jenisnya. dapat tonasenya. Jadi Kan cuma tinggal dikali itu kan Iya, Bu. masa jenis gamping ketahuan kan berapa ya, langsung ketahuan tonasenya. Ya, Bu. Tapi berarti intinya di situ tidak direkomendasikan untuk ditambang gitu ya karena kecil gitu. Iya Bu, cuma dapat ini dikalikan masa jenis, saya coba cuma dapat 8 truk Bu, 7 sampai 8 truk yang warna kuning itu, 2,5 Habis. Habis itu habis ya. habis Bu. Oke, kemudian yang kedua, kenapa pakai metode apa tadi itu? Yang metodemu itu pakai alat itu kenapa nggak cuma pakai argis atau apa gitu yang dia udah kelihatan volumenya itu kenapa Reza? Maksudnya bagaimana Bu? Kayak itu loh, kamu pakai alat istilahnya data pengukuranmu kan data primer ya. Iya Bu. Kenapa kamu pakai metode itu? Karena itu mencoba untuk terestrial Bu. Kalau yang ekstraterestrial kan kita nggak tahu tahun berapa datanya diambil. Misalnya SHP itu bisa jadi 2003 diambil SHP-nya. Sedangkan saya kan langsung hari itu juga gitu Bu. Saya pikir kayaknya nyewa alat itu mahal ya. Per day-nya 250.000 Bu. Kamu berapa hari? Dari jam 10 sampai jam 6 sore cepet-cepetan Bu. Tapi sehari aja. Hari Bu. Oh ya udah berarti ngirit ya karena emang data-data primer gitu kan tergantung dari sewa alat. Kalau 3 hari Mana? mau dibantu Bu Zakia soalnya. Ada pian loh pembimbingnya loh. Konsepnya itu banyak loh. Oh berarti itu ya cuma. Oh ya kemudian oke, udah terjawab ya. Kemudian yang berikutnya yang tadi saya tertarik dengan perbedaan metode yang kamu gunakan. Itu kan akhirnya juga berpengaruh pada apa namanya hasil dari perhitungan volumenya sendiri. Itu tadi kamu sudah jelaskan sih, tapi saya kurang paham aja perbedaan detailnya itu di mana. Oh siap Bu. Atau keunggulannya masing-masing metodenya apa? Pasti gitu kan? Siap. Ini terdapat perbedaan hasil perhitungan volume dengan metode kontur dan juga metode KTIQ server 13. Di sini Bu, ini perbedaannya.
karena titik tertinggi jet elevasi pada alat transportation itu 152,23 mdpl menjadi titik tertinggi 157 mdpl pada saat penggambaran kontur dengan interpolation kontur titik jet ini di ASMAP atau ArcGIS. Itu menggunakan interpolation kontur titik jet, sedangkan di kriging dia menjadi titik tertingginya 161. Itu kan jadinya sudah terjadi perbedaan kan, secara volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, karena perbedaan tinggi itulah bisa membuat terjadinya perhitungan volumenya jadi lebih banyak. Berarti yang lebih bagus dan lebih kamu rekomendasikan yang mana untuk mendekati keadaan sebenarnya? Kebanyakan orang di tambang itu menggunakan metode cut and fill, tapi ini masih banyak juga sih Bu bias-bias data yang perlu diminimalisir gitu, masih meraba juga. Ya, terlepas tadi banyak kekurangan yang sudah dikoreksi sama teman-temannya Reza, itu berarti di sini kesimpulanmu memang lebih yang mendekati dengan keadaan sebenarnya yang metode cut and fill tadi itu ya? Kalau di sini saya malah ke ArcMap Bu, karena dia 152 ke 157. Di total station paling tinggi 152 doang, tapi di kriging di server malah 161. Lebih ini Bu, ke ArcMap kalau di data saya Bu. Oh ya pakai gitu ya. Tapi ini elevasinya juga lumayan jauh ya, sekitar 9 meteran ya? Iya Bu. Oh ya udah wis. Oh berarti jadi dari beberapa metode yang kamu gunakan, yang itu yang kamu rekomendasikan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, setelah diketahui volume yang sudah kamu, intinya setelah terjawab tujuan penelitianmu itu, apa yang akan kamu lakukan dengan datamu ini? Itu belum ada kepikiran Bu. Cuma lulus seminar aja gitu. Ya wis, ya udah wis. Ya udah wis, nanti tapi secara keseluruhan bagus sih meskipun tadi kurangnya banyak ya. Oke, itu aja Pak Septian, saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk Pak Septian sudah membimbing Pak Reza dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan Reza segera daftar skripsi, jangan hilang-hilang lagi ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Septian atas waktunya. Terima kasih Pak Septian Finastra SSIM dengan dosen sejuta SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sejuta SK itu Pak Sukses. Saya masih di bawahnya. Ya oke, Mas Reza. Kamu sadar datanya kurang, tapi kamu tahu itu menjadi kelemahannya. Itu masih mending daripada nggak tahu saya ini datanya kurang atau sudah cukup, tapi nggak tahu itu sebenarnya menjadi kekurangan. Yang penting kamu sudah tahu itu ada kelemahannya di situ, dan kamu sudah bisa membuat merekayasa sendiri tadi istilahmu ya, membuat supaya errornya tadi lebih kecil. Kemudian yang masalah beda volume tadi kan di salah satu aplikasinya itu kan memang ketika membuat konturnya kadang-kadang kalau tidak kita batasi nilainya bisa semakin naik atau semakin turun. Jadi mungkin itu bisa lihat tambahannya. Jadi kenapa sampai ke 161 ya tadi ya. Nah itu karena kalau memang di pilihan tertentu ketika tidak kita set maksimalnya berapa, dia akan naik terus selama masih ada area yang bisa membuat kontur. Makanya kenapa volumenya jadi berbeda. Dan memang kalau diminta untuk misalnya ini bukitnya ternyata berpotensi untuk ditambang ya misalnya, ya baiknya memang jangan yang over, yang untuk rekomendasi, pakailah nilai yang rendah. Nah kalau nilai yang tinggi ternyata isinya tidak setinggi itu, ya sama saja nanti di PHP gitu lah istilahnya.
ini dapat sekian juta meter kubik misalnya, ternyata nggak sampai segitu, kan nanti bisa parah ke belakangnya. Oke, mungkin itu dari saya untuk seminarnya Pak Breza. Ada yang mau disampaikan, Mas Reza? Terima kasih buat Pak Septian dan juga Bu Zakia. Terima kasih ya Pak Septian atas bimbingannya, dan terima kasih Bu Zakia selama ini menjadi dosen wali saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah, teman-teman rekan-rekan yang audiens yang sudah berhadir. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Ya, mungkin kita cukupkan ya ini sebenarnya, dan boleh kita beri aplaus virtual dulu ya. Oke, mantap. Dan saya dapat bocoran informasi ini. Semua yang hadir di sini nanti malam diundang Reza di rooftopnya Hotel Mercure Kampus Kota. Silakan nanti menghubungi yang bersangkutan ya. Oke, mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Zakia, kemudian Mas Mbak Satu, Mas Fikri ya, Mas Marolop dan Mbak Andriani. Sebelum kita tutup, mungkin kita buka kameranya dulu. Silakan dibuka kameranya untuk dokumentasi. Wah, Bu Zakia, stop, nanti saya tempel yang lain ya Bu ya. Oke. Sudah, nih mentok. 3, 2, 1. Oke. Baik, sebelum saya tutup, tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa saya persilakan. Cukup. Terima kasih. Terbaik, Kahim. Oke, ada yang request belum? Ya nanti silakan dilihat hasilnya. Kalau belum ditempel sendiri nanti ya. Oke, saya akhiri seminar pagi sampai siang kali ini. Ada banyak kurangnya, mohon maaf sebagai moderator. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Mas. Selamat Reja. Selamat Kahim Andalan. Kahim Reja full senyum. Walah.